warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Labuhan Batu akan melakukan observasi penelitian di SMPN 3 Rangka Utara. Yuk intip bersama kami. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk. Hai, nama saya Saksabila Putri dari Prodi PPKN. Hai, saya Lutfi Azara. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Hai, saya Lena Azmi Siregar dari Prodi PPKN-A. Hai, nama saya Mutia Tawa, saya dari Prodi Biologi. Hai, nama saya Angela Sirerambe dari Prodi PPKN-B. SMPN 3 Rangka Utara. SMPN 3 Rangka Utara adalah sekolah yang sudah berstatus negeri loh sobat. Nah, SMPN 3 Rangka Utara ini juga sudah menerapkan kurikulum merdeka kita loh. Yaps, kurikulum merdeka. Karena kurikulum ini terdapat program kegiatan pelajar Pancasila. Wow, penasaran apa saja? Yuk kita cek. Di sini kita akan mewawancarai salah satu guru di sekolah tersebut. Baik, kita mulai. Bagaimana menurut Ibu dalam menerapkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik? Baik, terima kasih kepada Anda yang sudah datang. Jadi penerapan profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah tentang karakter. Jadi inti utama dari profil Pancasila bagaimana kita mengembangkan karakter kepada murid, sehingga penerapannya adalah disatukan dengan setiap pembelajaran supaya karakter murid itu. Next kita pertanyaan kedua ya Bu. Pernahkah Ibu menangani atau mengatasi permasalahan tawuran antar pelajar di sekolah ini? Baik, sejauh ini kita tidak menemukan kasus tawuran antar pelajar. Jadi tidak ada menangani kasus seperti itu. Baik, kita pertanyaan ketiga ya Bu. Pernahkah Ibu menangani atau mengatasi permasalahan perundungan antar pelajar? Iya, terima kasih. Nah, untuk perundungan antar pelajar sendiri itu seperti bullying gitu ya, itu ada terjadi di kelas. Jadi yang saya lakukan itu adalah mengajak mereka berkomunikasi, ya, mengajak mereka berkomunikasi. Ada satu kasus itu tentang status sosial seperti itu, ketika orang tuanya misalnya mempunyai pekerjaan yang tidak baik. Nah, tapi jadi cara mengatasinya adalah kita ajak si anak saling berkomunikasi dan saling menghargai, dan itulah salah satu tujuan yang ingin didapat dari yang namanya P5 ini. Seperti itu ya. Yang keempat Bu, pernahkah Ibu menanamkan usaha bela negara dalam hal terkecil kepada para pelajar? Iya, pernah sekali. Kebetulan Ibu juga adalah trainer wawasan Nusantara dari Lemhanas RI dalam hal bela negara. Jadi itu memang ditanamkan kepada mereka bagaimana anak-anak ini mencintai negaranya sendiri. Salah satu hal kecil yang dilakukan adalah menyanyikan lagu wajib nasional dengan postur tubuh yang memang harus hormat seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kecilnya. Baik. Yang kelima, upaya sekolah dalam menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam peserta didik itu bagaimana? Terima kasih. Nah, upaya sekolah kita, jadi sekolah ya menjalankan kurikulum merdeka. Ya, jadi kita sudah mengadakan P5 proyek pelajar Pancasila. Itu adalah salah satu usaha dalam menanamkan pelajar Pancasila ini. Lalu usaha lainnya itu adalah di sekolah kita ini ada giat, ya, ibadahnya juga, kegiatan-kegiatan keagamaan setiap murid itu aktif, baik yang agama Islam, baik yang agama Protestan maupun agama Katolik, sehingga nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai karakter terus tumbuh dan berkembang. Baik Bu, menurut Ibu bagaimanakah pelajar yang dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Itu dimensi pertama ya. Iya. Jadi untuk dimensi pertama itu adalah kita mulai dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran dan berdoa setelah mengakhiri pembelajaran. Lalu saling menghormati antara murid yang berbeda keyakinan. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pelajar yang berdimensi kebinekaan global menurut Ibu? Iya, terima kasih. Untuk berkebinekaan global sendiri, salah satu contohnya adalah aktif dalam mengikuti kegiatan nasional, upacara nasional. Setiap hari Senin, kita di sini ada upacara bendera, jadi anak-anak aktif mengikuti upacara bendera, upacara nasional lainnya, dan juga menghargai yang namanya lagu-lagu nasional.
Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pelajar yang berdimensi mandiri menurut Ibu? Nah, ini dia berdimensi mandiri. Jadi berdimensi mandiri ini dalam satu contoh penerapannya adalah murid mencari pengetahuan tidak hanya dari guru. Ya, saya kasih satu materi. Nah, murid tidak hanya ambil materi itu saja, tapi mereka juga mandiri setelah pembelajaran dari ibu. Mereka boleh belajar sendiri menggunakan bantuan misalnya teknologi seperti internet. Nah, itu pengertian atau penerapan dalam hal mandiri. Baik, kita pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pelajar yang berdimensi gotong royong menurut Ibu? Iya, terima kasih. Gotong royong, hal yang selalu kita kenal dari SD ya. Nah, jadi kalau untuk gotong royong itu salah satu contoh kecilnya adalah melaksanakan piket harian di kelas. Itu adalah salah satu wujud gotong royong. Bergantian, yang hari Senin siapa, hari Selasa siapa, lalu yang mendapat jadwal hari Senin itu sama-sama bekerja sama, bergotong royong membersihkan kelasnya. Itu salah satu bentuk penerapan gotong royong di kelas. Pelajar yang berdimensi bernalar kritis menurut Ibu? Terima kasih. Nah, ini bernalar kritis dan kita semua tidak hanya murid yang harus punya ini. Bernalar kritis itu adalah murid aktif ya, mendapatkan informasi dan mencerna terlebih dahulu informasi itu apa. Apalagi sekarang sudah zamannya media sosial ya. Di mana-mana nanti di Facebook kita lihat ada berita. Jangan hanya membaca judul, tapi kritis lah ya, kritis. Ketika melihat sesuatu, ketahui dulu apa informasi itu. Kalau memang itu bermanfaat untuk murid, baru lakukan. Jadi jangan hanya melihat luarnya saja, jangan hanya menelan bulat-bulat informasi, bahkan pengetahuan juga seperti itu. Ketika mereka mandiri mencari artikel tentang pelajar, tips untuk menjadi juara kelas, tiba-tiba langsung di-share ke temannya. Tetapi ketika dibuka ternyata isinya yang lain. Nah, jadi yang diminta dalam hal kritis itu adalah baca judulnya, baca isinya. Kalau udah sesuai baru digiring. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam hal kritis seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pelajar yang berdimensi kreatif menurut Ibu? Terima kasih. Nah, kalau kreatif tadi perkembangan dari yang namanya mandiri. Ya, jadi ketika kita sudah mencari informasi-informasi tambahan dari luar, kita sebagai murid juga harus menjadi murid yang kreatif. Tidak hanya apa yang disampaikan oleh guru, kita bisa buat pembelajaran lain, dan kita juga bisa mencari sumber-sumber pemahaman lain di luar dari apa yang disampaikan. Kemudian sebagai kreatif juga tidak hanya belajar. Nah, seperti kamu juga contohnya nanti ada mahasiswa kampus Merdeka kan? Iya, mahasiswa juga nanti tidak hanya menerima pembelajaran dari dosen, tapi bisa menjadi guru juga di sekolah kan? Nah, itu adalah salah satu contoh yang kreatif. Apa yang membedakan nanti misalnya mahasiswa kreatif dengan tidak kreatif? Siswa juga seperti itu. Apa membedakan murid kreatif dengan tidak kreatif? Murid kreatif ya hanya belajar, terima di sekolah. Nah, murid yang kreatif itu dia ikut organisasi, yang bermanfaat. Seperti itu adalah contoh bentuk kreatif. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa kegunaan pelajar Pancasila? Terima kasih. Jadi profil pelajar Pancasila itu seperti tujuan yang ingin dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Sudirman Said. Tujuan dari pelajar Pancasila itu adalah pembentukan karakter. Karena itu apa yang ingin ditanamkan dari situ adalah karakter murid. Jadi kita tidak hanya sekedar transfer of knowledge, kita tidak sekedar hanya menerima ilmu, tapi mari kita tumbuhkan karakter murid. Dan tidak berlaku untuk siswa saja, semuanya untuk pelajar mahasiswa juga. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana pelajar Pancasila diterapkan melalui budaya di sekolah? Terima kasih. Banyak hal tadi udah cerita panjang lebar ya. Salah satu contohnya adalah dengan budaya senyum sapa. Nah, yang kedua tadi berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian melaksanakan upacara nasional, melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, banyak itu adalah contoh-contoh penerapannya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana pelajar Pancasila diterapkan melalui pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler? Jadi pembelajaran
profil pelajaran Pancasila ini tidak hanya satu pelajaran tertentu. Jadi intrakurikuler pembelajaran yang wajib dan ekstrakurikuler pembelajaran yang di luar jam sekolah semuanya menyatu. Semuanya wajib melibatkan terlebih dahulu profil itu. Jadi seperti ekstrakurikuler pramuka. Nah, pramuka itu juga tidak hanya sekedar menanamkan bagaimana cara untuk membangun tenda, tapi sebelum masuk ke pembelajaran itu mereka sudah harus diajari dulu ke 6 dimensi profil tadi. Berkebinekaan globalnya bagaimana, kemudian mandirinya bagaimana. Jadi dikombinasikan, digabungkan dengan 6 dimensi tadi untuk intra dan ekstra. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil Pancasila? Iya. Jadi tahapannya, kalau tahapan sederhananya ada 4, nanti langkahnya ada 6, tapi kita ambil yang 4. Nah, yang pertama itu adalah awalnya, ya. Kemudian konteksnya. Jadi awal itu adalah pengenalan. Konteksnya itu adalah kita kasih dulu materi tentang P5 kepada murid. Lalu yang ketiga itu adalah aksi kita lakukan, proyek P5 itu. Lalu yang terakhir itu adalah refleksi, yaitu kita evaluasi apa yang baik, apa yang tidak baik untuk tahapan di topik P5 berikutnya. Jadi ada 4 tahapan pentingnya. Baik, terima kasih, Bu.